Ada masa ketika keheningan bukan pertanda damai melainkan tanda bahwa banyak orang memilih diam. Karena jika berbicara, hidupnya bisa diambil. Indonesia, negeri yang elok dalam peta dan penuh warna dalam budaya, punya lembaran yang tak semua orang berani buka. Tentang mereka yang pernah bersuara lalu dibungkam, Udin, Marsina, Wijitukul. 3 nama yang tidak sempat tua karena keberanian mereka membuat orang berkuasa merasa terganggu. Mereka bukan pahlawan dalam buku pelajaran, tapi mereka adalah pelita kecil yang berani menyala di tengah gelap kekuasaan. Dan seperti yang sering terjadi, ketika cahaya terlalu terang, bayangan akan berusaha memadamkannya. Kita hidup di negeri yang katanya demokratis, namun seringkali kebebasan hanya berlaku untuk yang berpihak. Yang berbeda dianggap ancaman, yang bertanya dibilang makar, yang mengingatkan dituduh menghina, padahal suaramu sekecil apapun adalah bagian dari napas bangsa ini. Tanpa suara kecil itu, kebenaran akan mudah hilang dan yang salah akan terus tampak benar. Pembungkaman tidak selalu datang lewat borgol. Ia bisa berwujud ejekan, laporan polisi, atau sekadar bisik, "Hati-hati, jangan ngomong begitu." Lama-lama rasa takut tumbuh jadi tembok. Dan di balik tembok itu, rakyat belajar untuk diam. Namun diam terlalu lama bisa jadi racun. Karena bangsa tanpa suara akan pelan-pelan melupakan maknanya sendiri. Kita tak bisa membangunkan yang telah tiada, tapi kita bisa menjaga agar alasan kematian mereka tak sia-sia. Keadilan bukan hadiah. Ia harus diperjuangkan setiap hari lewat keberanian yang sederhana. Jujur pada nurani. Mungkin kita tak bisa seberani Wijitukul yang berteriak keras di depan penguasa, tapi kita bisa melawan lewat cara kita, lewat pena, lewat tulisan, lewat kata-kata yang tak tunduk. Selama masih ada yang menulis, masih ada yang berbicara, masih ada yang mengingat, maka harapan itu belum benar-benar padam. Karena negeri ini tidak akan hilang oleh perang, tapi bisa rapuh bila rakyatnya berhenti berani berkata jujur. Dan ketika kebenaran dibungkam, sebenarnya yang sedang sekarat bukan hanya keadilan, tapi juga kemanusiaan kita sendiri. Mengenang yang dibungkam bukan untuk mengulang luka, tapi untuk memastikan bahwa sunyi tak lagi jadi senjata. Selama lidah masih bisa berucap, pena masih bisa menulis, dan ingatan masih ada, kita punya satu tugas: menyuarakan yang tak sempat disuarakan. Hanya ada satu kata, lawan. Kita tahu Wijitukul menulis itu bukan untuk membenci, tapi untuk mengingatkan bahwa cinta pada negeri ini kadang butuh keberanian untuk bersuara.